Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, ini ngelanjutin ceritanya kayak Khalil nih, ceritanya kayak Khalil, lanjutin lah. Ketika Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, padahal beliau adalah seorang pedagang yang sukses, yang hebat. Tapi sampai Madinah nggak punya apa-apa karena cuma bawa badan sama baju yang di badan doang, bener gak? Oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang dari kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi mengatakan, ya Abdurrahman, ini saya punya harta, kita bagi dua dah. Ini ada rumah, bagi dua, satu buat saya, satu buat ente. Ini ada kendaraan, bagi dua, semua bagi dua. Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya punya istri dua. Pilih yang mana dah? Ente boleh buat ente satu, benar gak? Jadi tingkat imannya Sa'ad bin Rabi model begitu. Dan tingkat imannya Abdurrahman bin Auf bukan kayak kita. Kalau kita dibilang begitu, kita bilang apa tuh? Alhamdulillah wa syukurillah, ente emang baik banget Sa'ad, benar gak? Tapi Abdurrahman bin Auf begitu itu mengatakan, ada yang tahu jawabannya? Gocap kalau bisa nih, angkat tangan, gocap kalau bisa. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak ya Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan aku di mana? Pasar. Gocap. Tunjukkan aku di mana pasar, men. Bener gak? Harta mah insya Allah der, Allah yang ngatur rezeki, yang penting lu usaha. Bener gak? Yang penting usaha. Udah, tunjukin pasar sama Sa'ad, jalan berdua ada tuh. Ngelengkapin kisahnya Kiai Fikri Bareno juga nih. Jalan. Sa'ad nanya, si Abdurrahman bin Auf nanya sama Sa'ad, ini pasarnya siapa ini Ad katanya? Orang Yahudi katanya. Di depan pasarnya ada tanah kosong. Ditanya lagi, Ad, ini tanah kosong punya siapa Ad katanya? Punya aneh kata Sa'ad. Udah Ad, kita jadiin pasar katanya. Bagaimana caranya? Udah tenang dah. Orang kalau jualan di pasarnya Yahudi itu suruh nyewa lapak. Lapak tuh sewa, bener gak? Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu tanahnya Sa'ad bin Rabi dipatok-patok, dijadiin itu lapak-lapak, kan nyewa. Kaum muslimin silakan jualan aja di sini. Kalau untung bagi hasil. Ngerti gak? Lah itu kaum muhajirin yang pindah kan nggak punya harta yang dibawa, bener gak? Jadi kalau suruh bayar sewa kagak sanggup, bener gak? Jualan aja dulu, benar gak? Kalau untung bagi hasil nih. Itu sebabnya ekonomi Madinah mulai tumbuh. Seorang sahabat waktu itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini dagang untungnya kecil, sedangkan orang-orang Yahudi dagang untungnya besar, sama-sama di Madinah nih. Nabi kaget, kok bisa begitu? Barangnya sama katanya. Kok bisa orang Yahudi untungnya gede, kalian untungnya kecil? Para sahabat menjawab, kami kalau dagang ngikutin caramu berdagang ya Rasul. Rasul tambah kaget lagi lah. Bagaimana caranya? Kami kalau dagang jujur. Kalau orang mau beli 1 kilo, saya nggak ngurangin timbangan, tetap 1 kilo. Kalau mau beli 1 meter, tetap 1 meter, nggak ngurangin ukuran. Sedangkan orang Yahudi kalau dagang curang, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran, makanya labanya untungnya gede, sedangkan kami untungnya kecil. Udah jujur belum tuh? Udah jujur kan? Apa kata Rasul? Cara kalian berdagang salah. Maukah aku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar? Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang mau beli, ente jangan kurangin, ente lebihin. Ngerti gak? Zaman saya kecil tuh, kalau orang jual kacang tuh, habis di sendok 2 biji, ditambahin dikit, biar anget. Ngerti gak? Kalau jual duku tuh, habis ditimbang, tambahin dikit, biar anget. Bener gak? Jual daging, potong tuh, habis itu tambahin dikit, biar anget. Tahu gak? Apa yang kejadian? Orang-orang yang biasa belanja di pasar Madinah, orang Yahudi, sekarang pindah ke tempatnya orang Muslim. Karena pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di pasarnya orang Islam aja enak, 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilo enakan pasar orang Islam kalau 1 kilonya banyak. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, tiap kali dia jualan kan berarti dia sodakoh, ngelebihin, bener gak? Kalau sodakoh ente ngundang barokahnya Allah. Paham gak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita tarik 2 pelajaran penting.
Yang pertama, kalau bisnis jangan curang. Ngapain bisnis curang? Bener ya? Kita orang Islam men, kalau ente orang Islam sholat tapi bisnis curang, enggak oke. Yang pertama nih, bisnis jangan curang, jangan ngurangin timbangan, jangan ngurangin hak pembeli. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau bisnis itu banyakin sedekah, ngejar barokah.